Ini yang teori siklus saya bilang tadi. Jadi Ibnu Khaldun ini termasuk aliran sejarah yang circle, tidak linier. Kalau sejarah itu linier, tidak perlu kita belajar dari sejarah. Karena peristiwa selalu baru. Tapi karena sejarah itu berulang, circle, maka sejarah sangat penting. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ya pasti diawali dari lahir, tumbuh, dewasa. Hati-hati kalau sudah dewasa. Biasanya terus stagnan. Merasa sudah puncak, ya stagnan. Karena sesuatu itu kalau sudah puncak kan nggak ada alternatif lagi selain turun atau bertahan. Nggak ada lebih tinggi lagi. Wong sudah puncaknya. Mau naik ke puncak gunung kan sudah sampai puncaknya gunung kan selesai. Masuk ada, saya ingin lebih tinggi dari puncak, nggak ada. Alternatifnya apa? Kamu bertahan di puncak atau melorot turun. Jadi lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, menurun, tua, dan mati. Persis kayak orang, kayak manusia. Manusia itu kan lahir dulu, terus dia tumbuh, akhirnya dewasa. Punya kerjaan, mapan, punya anak, punya aktivitas rutin, dan seterusnya. Terus stagnan. Percayalah kemudian akan menurun, menjadi tua. Seganteng apapun dirimu, besok tua dan jelek. Kecuali kamu operasi plastik terus. Iya, tempeli plastik. Kalau plastiknya habis ya diganti beton. Ben tambah awet. Iya, jadi kan bisa dimumi Pak. Ya sak cakep-cakepnya mumi ya kayak gitu wajahnya. Jadi menurun, tua. Kalau di barat ada legenda Highlander, gak iso mati-mati, tapi cuma legenda mitos. Ya, dulu saya punya teman yang buyutnya itu usianya sampai 107 tahun. Jadi waktu saya diajak ke sana sama teman-teman, wih, iki simbahmu ini jangan-jangan Highlander. Nggak mati-mati sampai tua. Oke, menurun, pasti menurun. Yo, jangan dikira orang umur 100 sekian itu terus masih kinclong, pasti menurun paling enggak. Tinggal nunggu waktu untuk mati. Tapi kematian nanti ada kelahiran lagi, tumbuh lagi, circle sifatnya. Itulah sejarah. Sejarah apapun, tidak cuma sejarah individu kayak tadi. Institusi apapun, desa, kota, RT, RW, kampus. Yang kuliah di UIN, jangan-jangan UIN itu sudah melewati masa dewasa, wong kampus paling tua. Jadi ya tinggal ditunggu saja. Oke. Ya kan kalau sudah puncak kan tidak ada atasnya lagi sudah. Alternatifnya 2, stagnan bertahan di puncak atau turun. Kalau kamu takut ketinggian ya cepat-cepat turun. Oke. Terus kuncinya apa? Tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Kalau menurut Ibnu Khaldun asobiyah. Asobiyah itu terjemahannya mungkin pasnya solidaritas sosial. Semakin kuat asobiyah, semakin kuat struktur masyarakat. Semakin asobiyah yang dilarang itu kan asobiyah yang sifatnya dogmatik. Tapi secara sosial, asobiyah ini jadi kunci kohesi sosial. Kalau bahasanya Durkheim. Kapan-kapan kita ngomong Durkheim ya. Filosof barat tapi namanya sangat Islam. Iya itu bapaknya mungkin suka sama Islam jadi ngasih namanya ya harusnya Abdurrahim tapi terus jadi Durkheim. Jawa. Enggak, memang begitu. Kamu tanya bapaknya kalau nggak percaya. Jadi kuncinya asobiyah. Yang menjamin asobiyah apa? Paling kuat asobiyah itu keturunan, kekerabatan.
Kalau masyarakat itu saudara semua, itu lebih kuat kohesinya. Makanya Nabi wanti-wanti, al-muslimu akhul muslim, dianggap saudara lah. Karena ikatan saudara ini ikatan yang paling kuat. Pacar aja bisa putus, kalau saudara susah putusnya. Maka keturunan, kekerabatan ini ikatan asobiah paling kuat. Makanya dulu di antara strateginya pendatang itu untuk bisa membaur dengan masyarakat lokal itu menikahi masyarakat lokal. Dengan itu dia lebih terikat di sana. Punya sentimen sekarang, punya kedekatan. Jadi keturunan. Atau kalau tidak persekutuan. Persekutuan itu ya kayak dulu ada tentara sekutu itu kan persekutuan. Sekutu bukan maksudnya besarnya kecil sekutu. Jadi persekutuan itu ya bikin geng baru dari berbagai unsur terus jadi satu. Persekutuan antara UIN dan UGM dalam rangka mendemo itu persekutuan. Jadi kesepakatan bersama itu bisa jadi dasarnya asobiah. Kesetiaan itu juga bisa. Bukan saudara, bukan sekutu, tapi terpaksa harus setia karena sekarang jadi suaminya. Nah, itu kan jadi asobiah. Karena sudah terlanjur bikin perjanjian, kita harus setia sama perjanjian. Atau penggabungan, merger itu bisa. Atau perbudakan. Perbudakan ini sebenarnya relasi paling rendah, tapi dialah bisa menjamin asobiah juga. Biasanya budak dari siapa itu hidup matinya dipersembahkan pada tuannya. Jadi ada emosi keterikatan juga, ada solidaritas juga. Jadi untuk masyarakat itu kuat, asobiahnya harus kuat. Perekat sosialnya kuat. Semakin longgar ikatan asobiah ini, semakin bahaya kehidupan masyarakat. Maka semakin banyak kita terpecah-pecah hari ini, semakin tinggal nunggu waktu kita akan hancur. Karena memang negara, komunitas sosial ini kan kayak kesepakatan bersama. Semakin orang tidak sepakat, ya semakin kita diambang pembubaran. Maka hati-hati dengan hilangnya asobiah. Ini proses yang pasti katanya Ibnu Khaldun. Asobiah mempengaruhi tumbuhnya negara. Jadi ini loh yang teori siklus tadi. Yang pertama, waktu negara didirikan itu biasanya kompak-kompaknya. Di era inilah lahir Sumpah Pemuda, karena memang fase pertama. Baru dekat-dekatnya, baru kompak-kompaknya. Asobiahnya paling kuat. Zaman itu orang berjuang bersama, tidak pernah mikir kamu NU apa Muhammadiyah, kamu enggak. Hari ini kita lirik-lirikan, zaman dulu Mbah Hashim, Mbah Dahlan itu berjuang di jalurnya sendiri-sendiri tanpa harus lirik-lirikan. Karena punya musuh bersama. Jangan-jangan memang kita harus punya musuh bersama biar kompak. Yo nganggur-nganggur nyerang negara mana lah kan enggak apa-apa. Sopo ngerti kalau punya musuh bersama terus kita kompak. Dulu kan Gus Dur juga usulnya gitu, ini Indonesia nggak beres-beres, enaknya kita nyerang Amerika saja ya. Kan enak, katanya, lah kalau kalah Gus, kalau kalah kan enak, nanti kita di bawah Amerika kita makmur, Amerika kaya. Lah kalau menang Gus, nah itu yang saya belum mikir, kalau menang gimana terusan. Jadi kita nggak membayangkan kalau menang. Kalau kalah kan enak, kita tinggal nunggu, diatur, dikasih subsidi. Kalau menang yang susah. Jadi asobiah paling kuat di era pendirian. Ya kalau kalian bikin organisasi lah. Organisasi itu paling kuat kan di era-era awal. Sentimennya paling kuat. Oke, peserta ngaji ini
Yang bertahan sampai hari ini dari generasi paling awal itu biasanya paling setia. Kadang-kadang pokoknya di selak-selak itu sudah nggak peduli dia ngaji paham apa ora, yang penting teko. Asobianya paling kuat. Oke, nah begitu negaranya jadi masuk ke tahap kedua. Sekarang sudah ada presidennya, ada pemimpinnya. Biasanya penguasa-penguasa ini ingin menciptakan status quo, stabilitas. Pemusatan kekuasaan. Bikin aturan yang menguntungkan penguasa, rakyatnya disuruh patuh. Era kedua ini masih sukses, asobianya masih lumayan, tapi sudah mulai turun. Jadi ketika penguasa mulai bikin aturan-aturan, mulai ngatur-ngatur sehingga ada yang sampai yang tertindas, ada yang sampai terpinggirkan, mulai asobiahnya turun. Ini era membangun. Kalau di Indonesia mungkin zaman Pak Soeharto, era pertama zaman Pak Soekarno. Cuma itu Ibnu Khaldun tidak ngerti, Indonesia presidennya banyak setelah itu kan cuma sampai 5. Harusnya bisa sampai 7. Oke, jadi mulai luntur di era ketika pemantapan kekuasaan. Karena untuk memantapkan kekuasaan harus bikin aturan-aturan, bikin batas-batas yang membuat pasti ada 1-2 kelompok yang terpinggirkan. Dari situ asobiah mulai turun. Apalagi yang ketiga. Sekarang sukses pembangunannya. Yang terjadi apa? Orang jadi santai. Sekarang fase menikmati kesuksesan. Menikmati jerih payahnya para pendahulu. Nah, ini mulai sudah. Semangat menikmati itu biasanya melunturkan asobia. Karena menikmati itu ada logika, kok sana lebih nikmat, aku ndak. Kalau sebelumnya di era perjuangan orang berlomba-lomba mengorbankan. Tapi di era santai dan menikmati ini orang berlomba-lomba jangan sampai kalah. Lah kok enak sana begitu, aku kok begini. Itu mulai lemah sudah asobiahnya. Komitmen kebersamaannya mulai turun. Itu fase ketiga. Ini negaranya makmur sudah. Tapi asobiahnya lemah. Fase keempat masuk. Tadi kan santai, akhirnya terbentuk era keempat. Apa? Males. Tadi kan tinggal menikmati. Sekarang peradabannya ganti, peradaban malas. Itu bahaya paling besar yang mengancam negara itu sebenarnya bahaya males. Kalau cuma narkoba bisa direhabilitasi, tapi orang males itu susah, tidak ada rehabilitasinya. Ya kan? Tidak ada rehabilitasi orang-orang males itu tidak ono. Orang males itu cirinya apa? Dia pengen hasil tapi males usaha. Tidak mau usaha. Pinginnya dia dapat enak terus, tapi perjuangannya ya kamu yang berjuang. Sebagai pemimpin tugasmu, kan senangannya gitu. Itu generasi males sudah. Jadi begitu masuk fase keempat ini jangan mikir asobia sudah. Sudah wassalam. Orang sudah cenderung pasif. Negara mulai kacau. Kenapa tidak produktif lagi sekarang? Kebutuhan mulai tidak terpenuhi. Mulai males. Nah, ketika males ini terjadi, pasti masuk ke fase kelima. Apa? Menghabiskan sumber daya. Modal kita sedikit demi sedikit kita pakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Kemarin nggak terpenuhi. Kenapa? Karena kita males. Kalau sudah ini nggak usah ngomong asobia lagi sudah. Itu satu langkah menuju wallahu a'lam bissawab. Jadi wassalam sebentar lagi. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia habis. Karena kita tidak bisa memproduksi yang baru. Kenapa? Masyarakatnya males. Karena sebelumnya dibentuk hanya untuk menikmati.
Jadi dari situ lingkaran sejarah akan berulang lagi. Kalau sudah hancur, pasti akan lahir yang baru. Nah, prosesnya akan begitu lagi. Yang beda cuma durasinya. Lama-lama pasti terjadi. Setelah era mendirikan yang asobianya kuat, pasti ada era membangun. Ini tinggal pinter-pinternya penguasa. Kapan sampai durasinya lebih panjang apa lebih pendek. Karena pasti akan nyampe pada setelah membangun menikmati. Kalau sudah terbiasa menikmati pasti males. Begitu males, modalnya lama-lama habis, yang terjadi menghamburkan kekayaan, menghamburkan kas, menghamburkan saving. Dan itu akan hancur lagi, akan lahir yang baru lagi. Terus begitu. Itulah sejarah yang berulang. Itulah mungkin yang dibilang oleh Hegel kemarin, ternyata satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah. Oke. Nah, ini analisisnya. Puncaknya negara yang kalah itu ini. Ciri-ciri negara yang kalah. Oh, ini tidak enak. Ini di buku-buku pelajaran pasti tidak ada. Pelajarannya anak sekolah. Fi annal maghluba mula aban bil iktidoi bil ghalibi fi syiarihi waziyihi wa nikhlatihi. Jadi cirinya orang kalah itu tergila-gila untuk meniru mereka yang menang. Apakah itu ciri fisik, pakaian, madhab pemikiran, bentuk kebiasaan dan adat mereka. Oh, ini bisa kamu tembak kemana-mana pakai dalil ini bahwa siapapun yang lebih suka dengan di luar dirinya, tradisi yang di luar tempatnya, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya orang yang kalah. Tergila-gila untuk meniru yang mereka anggap menang. Kita niru itu kan karena kita menganggap yang kita tiru lebih baik, lebih bagus. Kalau ternyata yang kita tiru itu di luar jati diri kita, itu berarti dia yang menang, kita yang kalah. Cirinya simple. Ya sudah nggak usah nunjuk siapa-siapa, kita mungkin juga masuk di sini. Ya kan? Ya terserah mau dibunyikan Arab, apa Barat, apa Korea. Ya kan? Sekarang make up aja milih yang bau Korea. Kemudian yang kelompok sana milih yang bau Arab. Ada yang bau gaul, ada yang bau barat, ada yang bau kecut. Itu menunjukkan mentalmu mental kalah. Jangan salah loh ya, baju yang kamu pakai hari ini itu sebenarnya ya bukan identitas asli kita. Ya semoga itu tidak diiringi mental bahwa ini yang bagus Pak hari ini. Sementara yang milikmu itu yang jelek. Memang busana nasional kita kan beberapa memang agak ribet. Bayangkan busana Jawa kemana-mana pakai konde itu kan sumpek. Mau ngaji filsafat nggak pakai konde, pakai anu kan susah. Apalagi yang laki-laki. Apalagi kamu pakai baju daerah Papua misalnya, susah lagi kalau mau ngaji. Ya, jadi ini mental. Jadi perhatikan kata-kata tergila-gila itu. Ya boleh, bukan berarti dilarang. Tergila-gila itu menganggap yang serba budaya yang kamu kagumi itu pasti baik, sementara yang milikmu itu jelek. Itu perilaku bangsa yang kalah. Kamu sedang kalah. Katanya Ibnu Khaldun lagi, jiwa bangsa yang ditaklukkan cenderung memandang bahwa bangsa yang menaklukkan mereka memiliki kesempurnaan yang sifatnya alamiah. Yo yang kayak Amerika itu sudah yang bagus, ciri peradaban modern. Nah, itu ciri kalah. Yo yang kayak negara di Timur Tengah itu yang bagus, itulah ciri yang sesuai dengan agama kita.
ya yang kaya gitu. Itu mental sudah. Jadi jiwa kita berarti jiwa yang takluk, katanya Ibnu Khaldun loh ya. Jadi kita anggap yang alamiah ya itu sudah. Padahal itu tidak alamiah karena kamu sebenarnya hanya niru. Oke. Saya sering bilang kan kayak situasi Indonesia ini mungkin kostum tertentu tidak cocok. Karena kita punya suhu sendiri, punya iklim sendiri, punya cuaca sendiri yang tidak selalu pas untuk segala model baju. Kalau di barat misalnya dengan situasi kadang-kadang ada salju, maka ada baju-baju tebal kayak jin itu. Kalau di Indonesia ya dalam cuaca tertentu pakai jin itu merugikan. Karena hawanya kita lembab. Jadi ya selain nyopotnya juga susah, apalagi yang meledat-meledat itu. Ya. Jadi itu situasi kontekstual kita yang punya jati diri sendiri. Makanya zaman dulu, coba lihat foto-foto Indonesia zaman dulu itu kan masyarakatnya banyak yang tidak pakai baju. Karena kita udaranya memang lembab. Ya mungkin hari ini tidak masalah kita pakai baju, karena kalau nggak pakai baju malah bahaya. Tapi kan ada AC, ada kipas, tertolong dengan itu. Tapi seandainya tidak ada apa-apa, kita situasinya memang lembab. Agak tidak bagus kalau kita pakai baju tertutup terus. Kayak kalian ini kan selalu pakai baju tertutup full. Ya makanya kalau pas tidak banyak orang kamu boleh merdeka tidak pakai baju. Itu lebih bebas. Tidak masalah kalau tidak ada orang loh ya. Kalau ada orang hati-hati. Yang ngeri kan sekarang bukan dilihat orang terus malu. Karena sekarang tiap orang pegang HP. Karena begitu lihat kamu tidak pakai baju, besok mesti viral. Yang ngeri kan di situ sekarang, relasi sosialnya berubah. Terus katanya Ibnu Khaldun, level penundukan itu biasanya memang diawali dari penundukan fisik. Ya kayak dulu kita dijajah. Hari ini mungkin kita juga dijajah oleh produk-produk, oleh konsumsi. Baru setelah itu mental. Kalau sudah mental yang jatuh, ya sudah. Alamat bahwa memang kita sudah benar-benar kalah. Mental kita, mental bangsa yang kalah. Oke. Terus. Nah ini katanya Ibnu Khaldun, throughout history, many nations have suffered a physical defeat, but that has never marked the end of a nation. But when a nation has become the victim of a psychological defeat, then that marks the end of a nation. Sepanjang sejarah banyak negara yang kalah secara fisik. But that has never marked the end of a nation. Tapi itu tidak pernah jadi tanda bahwa satu negara sudah habis. Tetapi saat satu negara menjadi korban dari kekalahan psikologis, itulah tanda bahwa negara itu sudah bubar, sudah selesai. Seolah-olah dia eksis tapi sebenarnya tidak, karena mentalnya mental kalah. Kita boleh kalah maju dalam bidang teknologi atau sains dari negara yang lain, tapi kita tidak boleh punya mental kalah. Mental takluk, mental tunduk yang kemudian isinya hanya imitasi-imitasi. Kita boleh sepak bolanya kalah. Nah, karena ya memang kalah, diakui saja kalah. Tapi tidak kemudian harus membuat mental kita juga mental kalah. Kalau sudah mental kita kalah, besok menang sekalipun tidak ada nilainya.
Jadi nomor satu mentalnya harus mental menang. Mental menang itu berarti pede, percaya dengan identitas dan dirinya sendiri. Kan banyak itu kan orang yang tidak percaya sama dirinya sendiri. Kalau ada sepak bola, ala Indonesia mesti kalah. Gitu. Ya memang mesti kalah, tapi kan mentalnya mental menang. Oke. Jadi yang penting fisik boleh kalah, tapi mental jangan. Silahkan yang lain lebih cakep, itu kan fisik boleh kalah, tapi urusan yang lain tidak. Tidak menang juga maksudnya. Waduh wae kalah itu. Terus ini dari Muqaddimah, sekali-sekali pakai quote yang bahasa Arab. Atba'ut taqalid la yakni annal amwata ahya'un bal annal ahya'a amwatun. Atba'ut taqalid itu orang yang niru-niru, para imitator, orang yang suka imitasi, orang yang suka, ini maksudnya termasuk warisan masa lalu. Hanya taklid pada ajaran terdahulu, hanya taklid pada nenek moyangnya dan seterusnya. Layakni annal amwata ahyaun. Bukan berarti bahwa yang sudah mati sekarang hidup lagi. Tapi kebalikannya, bal annal ahya'a amwatun. Tapi yang sekarang hidup itu sebenarnya mati. Jadi kalau kita tidak kreatif sama sekali, budaya kita hanya budaya ikut-ikutan, termasuk ikut-ikutan nenek moyang kita, tanpa ada kreativitas sama sekali, itu bukan berarti bahwa kita menghidupkan yang sudah mati. Tapi maksudnya justru kebalikannya, kita sedang mati, mematikan yang sekarang hidup. Jadi kebalikannya, makanya harus kritis, jangan hanya ikut. Kita punya sejarah sendiri, kita punya konteks sendiri. Bangun zaman sesuai visimu. Nenek moyangmu sudah bagus membangun dunia sesuai visi mereka. Ketika para ulama zaman dulu kita taklidi, itu yang salah kita yang taklid, bukan mereka. Mereka sudah berpikir sesuai zaman mereka masing-masing. Kita yang tidak kreatif, kita maunya niru saja. Melanjutkan Pak, ya melanjutkan itu alasan karena kita males tadi. Tidak mau berpikir yang baru. Akhirnya kita jadi bangsa yang hanya konsumen, mengkonsumsi. Dan jangan salah, orang yang mengkonsumsi itu disetir, didikte oleh orang yang memproduksi. Kuncinya di situ. Jadi jangan sampai kita jadi atba'ut taqalid. Karena itu berarti kita sedang bunuh diri, mematikan yang sekarang hidup. Oke. Terus, he who find a new path is a pathfinder, even if the trail has to be found again by others. And he who walk far ahead of his contemporaries is a leader, even though centuries pass before he is recognized as such. Dia yang menemukan jalan yang baru adalah seorang pelopor, seorang pemandu. Meskipun masih harus dilanjutkan, ditemukan lagi jalannya oleh orang lain. Jadi kalau kita kreatif menghasilkan sesuatu, kitalah pelopor yang sejati, kitalah pionir. Meskipun belum sempurna, karena nanti pasti akan dilanjutkan oleh yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kitalah pathfinder. Jadi seorang yang bikin jalan. Bukan orang yang marah-marah ketika jalan sudah jadi. Hari ini kan banyak orang yang jalannya wis dadi baru nesu-nesu. Bukan karena jalannya, karena ganti ruginya kurang.
Dan yang kedua, dia yang berjalan jauh di depan orang-orang sekelilingnya adalah seorang pemimpin. Meskipun berabad-abad berlalu dan dia belum diakui sebagai pemimpin. Jadi kita yang sudah maju ke depan, kemudian ngasih contoh di depan, sebenarnya kitalah pemimpin. Meskipun nggak ada yang akui, sampai besok-besok mungkin belum diakui orang, tapi tidak usah khawatir dengan pengakuan, kitalah pemimpin. Jadi ini mendorong kita untuk kreatif terus, aktif, jangan males, biar peradaban kita tidak runtuh. Itu maunya Ibnu Khaldun. Oke, kalimat terakhir di Muqaddimah. Jadi sedahsyat itu teori-teorinya Ibnu Khaldun. Beliau tetap merasa bahwa teorinya belum sempurna. Mungkin sarjana lain yang datang kemudian, yang mendapat anugerah Tuhan berupa pikiran yang besar dan keserjanaan yang kokoh, ada yang ingin memasuki persoalan-persoalan ini secara lebih mendetail daripada yang telah kami lakukan. Jadi dia ingin, ya saya manusia terbatas. Meskipun kita merasa beliau ini sudah dahsyatnya luar biasa, tapi enggak, ini belum selesai. Jangan berhenti di saya. Harus ada penerus-penerusnya. Para generasi selanjutnya lah yang secara bertahap dapat menjawab persoalan-persoalan itu. Sehingga disiplin ini dapat disuguhkan dengan sempurna. Mari kita wujudkan visinya Ibnu Khaldun ini. Seandainya Ibnu Khaldun bangun hari ini, mungkin dia agak, loh kok tidak banyak dari generasi kita yang melanjutkan perjuanganku. Malah dari generasi baru tapi yang sana. Bukan generasi kita. Itu mungkin beliau sedihnya di situ. Untung beliau tidak bangun. Jadi tugas kita. Saya tidak tahu kita membaca sejarah hidup kita hari ini ada di fase mana. Meskipun Ibnu Khaldun bilang bahwa fase-fase itu sifatnya deterministik pasti, tapi kan kita masih paling tidak bergerak di wilayah durasi. Jadi ada titik-titik di mana kita bertahan. Kalau merasa bahwa ini fase malas, ya jangan malas, biar kita tidak masuk ke fase malas. Kalau ini fase tidak produktif, ya kita berusaha untuk produktif, biar kehancuran kita tidak segera. Atau kalau semuanya sudah putus asa, kalau memang saatnya hancur, ayo cepat-cepat dihancurkan biar segera lahir yang baru. Ya, karena ada momen-momen sejarah yang rasanya Tuhan memang mempercepat kehancuran itu. Selain bencana alam, misalnya perang. Perang itu kan fase ketika kehancuran jadi lebih cepat. Jadi mungkin itu kebijaksanaan Tuhan dan jangan dijadikan kebijaksanaan kita. Itu urusannya Tuhan. Tugas kita bertahan agar tidak hancur. Dengan karakter-karakter yang bagus tentu saja. Oke, saya kira itu Ibnu Khaldun. Minggu depan kita ke barat lagi. Kita ketemu Arnold Toynbee yang gayanya sebenarnya mirip kayak Ibnu Khaldun, tapi dengan teori yang lebih kompleks versi barat, dan beliau juga nulis buku tebal-tebal tentang sejarah manusia. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Minggu depannya lagi masih Malik bin Nabi, dan terakhir kita ketemu Pak Kunto. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.